Lama 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramun yang sama kita muliakan, Ketua DKM Pengurus Masjid Jabalus Salam BDS 1 yang terhormat Bapak Haji Abdul Muin, yang sama kita hormati para alim, para ulama, Imam besar Masjid Jabalus Salam Fadilatul Ustadz Al-Mukarram Al-Ihtiram Ustadz Muhammad Akbar. Betul Pak ya? Kemudian tadi juga disebut ada Dewan Pembina Masjid, Ibu Hajah siapa tadi Pak Haji? Widya Astuti Mastuti. Seluruh ketua-ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, seluruh keluarga besar di sekitar Masjid Jabalus Salam, seluruh kepanitiaan kita kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan yang mulia kali ini, kita sedikit akan berbicara tentang dua peristiwa, Isra wal Mi'raj. Jadi ini Bu, dua peristiwa Pak, bukan satu, karena dalilnya pun dua. Pertama tadi dalil tentang Isra dibacakan anak-anak yang luar biasa, itu di surat ke-17. Nama suratnya Al-Isra, juznya ke-15, ayatnya ke-1, halamannya 282, barisnya ketiga, posisinya sebelah kiri Al-Quran Al-Karim. Ini dalil Isra. Dalil Mi'raj Ustaz, surat ke-53, nama suratnya An-Najm, juznya ke-27, ayatnya 13-14, halamannya 526, barisnya ke-6, posisinya juga di sebelah kiri. Jadi Isra dengan Mi'raj dalilnya berbeda. Masalahnya orang Indonesia hobinya menyingkat-nyingkat, maka tak sebut Isra wal Mi'raj, biasa menyebutnya Isra Mi'raj. Karena di Indonesia ada hari namanya hari Asyura, itu dibilang orang Indonesia hari Suro, ya Bu ya. Ada orang namanya Abdul Latif, dipanggil Tip Tip. Ada namanya Abdul Muin, dipanggil In. Marah Pak Haji nah. Ya, nggak cair amplop saya nanti Bu ya. Yang kasusnya kalau namanya cuman Abdul saja Pak, maka panggilannya Bedul. Orang Arab enggak ada, panggil panjang-panjang, lengkap-lengkap. Dan Islam mengajarkan itu di surat Al-Hujurat ayat 11, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kau rendahkan dirimu, kata Allah. Jangan kau panggil temanmu dengan panggilan yang jelek. Mentang-mentang hidung pesek dipanggil pesek, mentang-mentang hitam dipanggil apa Bu? Arang katanya. Nah, enggak boleh. La talmizu anfusakum wala tanabazu anfusakum wala talmizu anfusakum bil alqab wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Enggak boleh menghina diri kita sendiri, merendahkan, enggak boleh juga memanggil orang dengan panggilan yang tidak baik. Jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah, kitabnya, nama kitabnya Dardil Al-Imam Maulana Al-Ghaidi, terbitnya 28 halaman. Kalau 28 halaman ini saya baca Bu, bahaya. Ini sampai subuh tidak selesai Pak. Takutnya nanti Nabi masih di langit ke-7, ceramah saya udah 2 jam. Saya mau berhentikan, Ibu protes nanti, Ustadz turunkan dulu Nabinya. Ya, maka kita singkat-singkat saja, kita ambil poin-poin pentingnya saja. Ada kitab lagi namanya Sahih Bukhari, itu juznya juz ke-5, halamannya 95, baris ketiga sebelah kanan, itu cerita tentang Isra Mi'raj. Ada kitabnya, nama kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, juznya kedua, halamannya 94, barisnya ke-8, posisinya sebelah kiri, itu juga bercerita tentang Isra wal Mi'raj. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa kita perlu duduk di masjid ini Pak? Capek-capek, ngantuk-ngantuk, nahan kesemutan, nahan asam urat, nahan nguap. Saya perhatikan tadi Pak, dari kanan ke kiri sudah ada 7 orang yang nguap.
Ya, kata panitia, Ustadz kalau sudah 10 orang berhentilah ceramah. Saya hitung betul yang muap Bapak Ibu ya. Maka ketika kita ingin supaya duduk kita ini tidak menjadi duduk yang sia-sia, Pak, saya buka dengan satu hadis. Hadis ini dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 2699, dalam kitab Sunan Tirmizi nomor hadis 3800, dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ijtama'a qaumun min baitin fi buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahu illa haffat anhumul malaika wa nazalat ailamun wa khasyat anhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarallahu fiman indah. Ada 4 janji Nabi. Siapa yang keluar dari rumah, kata Nabi, ijtama'a qaumun min baitin, datang ke rumah, min buyutillah, masjid. Keluar dari rumah, berkumpul, datang ke masjid. Yatsluna kitaballah, dibacanya Al-Quran. Tadi sudah dibaca Qurannya, Bu. Yatadarasuna bainahu, kemudian dijelaskan apa yang dibaca. Ini bagusnya Masjid Jabulus Salam, paham betul acara Isra Mi'raj, bacanya surat Al-Isra. Karena maaf Pak, ada musola masjid kadang panitia sembarangan Pak. Acara Isra Mi'raj dibacanya surat Baqarah 155. Alladzina iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hati saya, apa tema ceramah malam nih? Isra Mi'raj atau kematian? Tidak salah, tidak dosa, tapi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada 4 janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi, hafat anhumul malaika, malaikat akan membentangkan sayapnya. Maka ketika Nabi Mi'raj menembus 7 lapis langit sampai di Sidratul Muntaha, maka ketika itu disebutkan di dalam surat An-Najm yang menjadi dalil Mi'raj di ayat yang ke-13, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Kata Allah, Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril untuk kali keduanya. Kali pertama ketika menerima wahyu, kali kedua ketika Isra dan Mi'raj. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Ketika di Sidratil Muntaha, malaikat Jibril tubuh punya sayap 600, 300 kanan, 300 kiri, dan yang bisa lihat hanya Nabi Muhammad ketika itu. Ustadz, apakah kita bisa lihat malaikat? Bisa, Bu. Kapan? Lihat di surat Al-Waqiah. Falaula iza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah, ketika nyawamu di tenggorokan, ketika sudah sakaratul maut Pak, wa antum hina idzin tanzurun, kau akan melihat malaikat Israel. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Orang-orang di sekitarmu yang bacakan Yasin, yang bacakan talqin, yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak bisa lihat. Maka kalau ada ibu malam hari ini yang duduk di sini sudah melihat malaikat, saran saya cepat-cepat pulang Bu ya. Jangan tunggu ceramah saya selesai Bu ya. Bagaimana cirinya? Kata Nabi di dalam kitab bahwa ciri-ciri min alamatil maut, nama kitabnya, ciri-ciri orang meninggal itu kakinya dingin. Nah, peganglah Pak. Udah terasa agak dingin-dingin Bu, nah, segeralah. Izin Pak Ustadz, udah dingin Pak Ustadz. Ini AC-nya terlalu bagus Bu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa gunanya malaikat ini? Hafat anhumul malaika yastaghfirna lahum. Mereka minta ampun. Ampuni nih orang-orang di Jabulus Salam. Ampuni nih jamaah-jamaah di Jabulus Salam ya Allah. Kenapa? Mereka yatadarrasu, mereka belajar Al-Quran, mereka sampaikan Al-Quran. Jadi kita Bu duduk di sini Pak, capek, letih, ngantuk ini dijamin oleh Allah selain dosa syirik, durhaka kepada orang tua, riba, diampuni dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tapi Bu, mohon izin, yang diampuni dosa, yang dihapus dosa. Kalau hutang enggak dihapus.
Jadi ibu yang gordennya belum lunas, ini udah mau lebaran lagi, lunaskanlah segera. Ya, jangan sampai ini mau lebaran lagi, ibu udah ganti mau gorden lagi. Kemarin warna kuning gordennya. Sekarang Ustadz mau ganti warna ungu. Saya kan janda Ustadz, ganti warna ungu Ustadz. Dia bilang, lunaskan dulu yang kemarin bu ya. Jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa khosiyat anhumur rahmah. Siapa yang masuk masjid dapat rahmat, maka doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau ibu bapak pernah dengar doa Ashabul Kahfi, ketika Ashabul Kahfi udah hendak ada jalan lagi, udah hendak tahu harus kemana lagi, diabadikan di surat Kahfi ayat 31, surat Kahfi ayat 10. Ketika Ashabul Kahfi masuk goa, apa doanya di surat Al-Kahfi ayat 10 itu? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ashabul Kahfi tidak minta hancurkan raja jahil itu, raja jahiliyah, enggak. Hancurkan raja yang enggak mau tunduk kepada engkau ya Allah, enggak. Ashabul Kahfi minta rahmat. Maka ketika Ashabul Kahfi minta rahmat, Pak, apa yang terjadi? Fadarabna alaihim, kami tidurkan, kata Allah, 309 tahun. Ashabul Kahfi minta rahmat, ditidurkan 309 tahun. Maka jangan aneh Pak, kalau ada bapak lihat orang berangkat sholat Jumat ke Masjid Jabulus Salam, belum naik khotib ke atas mimbar, dia udah tidur. Kenapa? Allahumma tafli abwaaba rahmatik. Masuk masjid ngantuk dia. Jadi jangan aneh bu, kalau ada orang dengar kajian ini, udah kencang urat leher Ustadz dari Palembang nih, perut ini udah lapar bu ya, kepala ini udah putar-putar. Ini penampilan ketiga bu ya. Tadi pagi di Balikpapan Tengah, siang tadi di Gunung Malang, nah ini malam di sini ya. Udah kencang nih suara mik, tapi masih juga ada yang tidur. Kenapa? Inilah rahmat kata Allah. Kalau ibu buka status, lihat cek Jepang, itu nomor 3 bunuh diri di dunia. Jepang. Ada satu orang yang ingin bunuh diri, jadwal bunuh dirinya jam 3, izin kepada keluarganya, diizinkan. Kemudian bertemu dengan salah seorang guru ustadz. Kata ustadz itu, datanglah ke masjid sebentar, nanti bunuh dirinya jam 3 kan. Ini datang habis zuhur, nanti setelah jam 3 baru bunuh diri. Apa yang terjadi Pak? Belum 10 menit dia duduk di masjid bu, tidur. Kebangun-bangun Pak setengah 4. Dibangunkan oleh ustadz itu, Pak, jadwal bunuh dirinya udah lewat. Ini udah setengah 4 dia bilang. Apa dia bilang? Pak, saya punya penyakit 3 tahun tidak bisa tidur malam. Selalu minum pil, minimal 7 pil untuk tidur. Saya duduk di masjid ini, saya non muslim, belum 10 menit saya tidur sampai setengah 4. Saya batal bunuh diri, dia bilang. Masukkan saya ke dalam Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau ada yang mau tidur Pak, tidur aja Pak. Jangan takut-takut Pak ya. Cuman tidak punya perasaan kali, dia bilang. Saya ceramah setengah mati, Bapak dengerin setengah hidup ya. Jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rahmah. Kalau sudah dapat rahmat, wa nazalat alaihimus sakinah, hati tenang bu. Hati tenang. Lihat ketika Nabi Ibrahim Pak, kalau Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itu kalau ibu jalan darat 1493,77 km. Kalau jalur udara 1239,37 km. Kalau tidak percaya, ulang ini hitung nanti. Nanti ustadznya bohong-bohong pula dia bilang. Tapi sekarang secara ilmu pengetahuan Pak, 7 jam perjalanan pesawat sampai Palestina. Pakai mobil mungkin jauh lebih cepat. Nabi butuh 30 hari, 40 hari ketika perjalanan itu ditempuh dari jalur darat. Tapi berangkat di atas jam 12 kalau jam kita, sebelum subuh Nabi sudah pulang. Begitu singkat perjalanan yang istimewa. Kalau Nabi Muhammad dari Makkah ke Palestina, Nabi Ibrahim dari Palestina ke Mekah 4.200 tahun yang lalu. Kalau Nabi kita Isra Mi'raj ini 1.400 tahun yang lalu. Nabi Ibrahim Pak sudah pernah melakukan perjalanan ini 4.200 tahun yang lalu. Lihat di surat Ibrahim ayat 37 halaman 260 sebelah kiri.
Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zizar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Apa yang disampaikan doa Nabi Ibrahim 4200 tahun yang lalu? Kata Nabi Ibrahim, Rabbana. Padahal yang berdoa sendirian, Pak. Maka kalau mau melihat ustadz tuh punya sanad atau enggak ketika dia mimpin doa berjamaah. Kalau masih mimpin Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu belum bersanad, Bu. Kenapa? Masih mendoakan diri sendiri. Seharusnya domirnya berubah. Allahumma ghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jadi doa kunut yang dibaca imam kita pasti berubah. Ketika beliau memimpin kunut subuh, tidak Allahumma hdini, tapi Allahumma hdina. Maka itu ilmu yang disampaikan Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana inni. Seharusnya inna. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim doanya sendirian. Tapi pakai Rabbana karena Tuhan Siti Hajar juga, Tuhan Nabi Ismail juga. Rabbana inni askantu, meletakkan bahasa Arabnya Pak wadoktu, meninggalkan bahasa Arabnya Bu taroktu. Nabi Ibrahim tidak bilang inni wadoktu, inni taroktu, enggak. Nabi Ibrahim bilang inni askantu. Apa itu askantu? Tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Jauh-jauh dari Palestina ke Mekah, ku taruh anak istriku, ku tinggalkan anak istriku dengan tenang. Kenapa tenang? Rabbana liyuqimus shalah, untuk sholat. Jadi Nabi Ibrahim meletakkan anaknya untuk sholat. Dan sholat yang kita peringati di Isra Mi'raj ini, Pak, sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Nabi Zakaria alaihi salam, surat Ali Imran ayat 39 halamannya 55. Nabi Ibrahim tadi, surat Ibrahim ayat 37 halaman 260. Kemudian Nabi Isa surat Maryam ayat 31 halamannya 307. Kemudian Nabi Musa surat Toha ayat 14 halaman 313. Dan Isra Mi'raj surat Al-Isra digenapkan 5 hari, 5 kali dalam sehari di ayat ke-78 di halaman 290. Ada sholat sejak zaman dulu, Pak. Maka ketika Nabi Ibrahim bilang biwadin ghairi zizar'in, di Mekah ini nggak ada tumbuhan, nggak ada kehidupan, nggak ada air dan lain sebagainya, ku letakkan anakku, ku letakkan istriku, liyuqimus shalah, supaya dia sholat ya Allah. Faj'al af'idatan tahwi, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Maka siapa yang ada di masjid akan dicintai bukan saja penduduk dunia tapi juga penduduk langit. Maka orang yang tinggal di sekitar masjid, ayat dalam surat Al-Isra berbicara tentang masjid ke masjid, alladzi barokna haulah. Maka orang yang tinggal di sekitar masjid itu berkah, Bu. Kalau ada orang tinggal di sekitar masjid tapi tidak ke masjid, ada yang salah dengan hatinya. Kurang besar apa toa masjid kita, belum juga tergerak hati ke masjid. Tapi di sini nggak ada, Bu ya, nggak ada ya. Ibu agak malu-malu kayak gitu ya. Aman aja, Bu ya. Maka sudah didekatkan Allah ke masjid yang bagus, sudah didekatkan masjidnya dengan fasilitas terbaik, belum juga mau ke masjid, ada yang salah, Pak. Berangkat kantor lewat masjid, pulang kantor lewat masjid, ngantar anak ke TPQ lewat masjid, tapi belum juga masuk masjid. Masuk masjidnya kapan? Nanti kata Pak Imam 64 hari lagi. Ketika Idul Fitri, datang ke Masjid Jabalus Salam, suami istri pakaian seragam, anak 3 pakaian seragam, sandal seragam semua, duduk paling depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat subuh ndak? Idul Fitri ke masjid paling depan, khotib ceramah kepanjangan, marah pula. Apa dia bilang? Lama kali khotib Idul Fitri ini, hilang pula sandalku di luar, dia bilang. Sandalnya dipikirkan, baru sekali ke masjid otaknya sudah ke sandal.
Kenapa berbicara masalah sandal Ustadz? Karena ketika Isra Mi'raj, Nabi mendengar sandal yang orangnya masih di dunia. Siapa dia? Bilal bin Rabah, tukang azan Nabi. Sandalnya sudah di surga ketika Nabi Isra Mi'raj. Beda dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz ini belum pulang ceramah, sandal udah lenyap nanti. Tolonglah panitia ya, sandal Ustadz ini tidak mahal. Tapi kalau hilang, malulah saya ceramah di Jabalus Salam nih ya. Ustadz itu sandalnya hilang, dia bilang. Banyak dosa, dia bilang ya. Jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah. Maka sholat sudah ada sejak zaman dulu. Kenapa Nabi Ibrahim tenang meletakkan jauh-jauh dari Palestina ke Mekah? Liyuqimus sholah. Kemudian setelah sakin, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa zakarallahu fiman indah. Apa itu bapak, apa itu ibu? Nama kita bu, pak disebut-sebut di malaikat di langit Allah. Di langit keberapa Ustadz? Langit ketujuh. Ada tempatnya namanya Baitul Ma'mur, yang nunggu langit ketujuh Nabi Ibrahim. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa, Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, dan langit ketujuh dihuni oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjaga Baitul Ma'mur, yang kalau ditarik garis lurus Ka'bah di langit ketujuh akan segaris lurus dengan Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. 70.000 malaikat kata Nabi, ketika aku mi'raj kulihat selalu bergantian dengan wajah yang baru. Jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita disebut-sebut di Baitul Ma'murnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Cukup bu? Kalau berbicara tentang Isra wal Mi'raj, ini bicara yang tidak masuk akal bu. Karena Isra Mi'raj memang tidak bisa masuk akal pak. Mana bisa pak, perjalanan kendaraan bernama Buraq 300.000 kilometer per detik. Kencangnya luar biasa pak, Buraq itu pak ya. Kendaraan langit Allah, kalau kita naik motor paling 60 km per jam, mobil 100 sampai 120 km per jam, kecuali yang lewat tol, tidak tekannya lagi rem, gas terus pokoknya, bisa 200 km per jam. Buraq 300.000 km per detik. Sejauh mata memandang kata Nabi, sejauh itu langkah Buraq. Dan ketika dia mau terbang, diangkatnya kaki depannya dua. Dia tidak seperti kuda, dia tidak seperti keledai. Di tengah-tengahnya kata Nabi SAW. Adapun yang menggambarkan kepalanya seperti kepala wanita, tak ada dalil satupun yang menyebutkan Buraq itu berkepala wanita. Kalau masih ada di rumah-rumah gambar kuda kepala wanita dibilang Buraq, buang jauh-jauh bu. Inilah khurafat yang besar, inilah fitnah terbesar ketika Nabi menunggangi perempuan. Jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka perjalanan yang tidak masuk akal itu mudah bagi Allah pak. Nabi Adam tidak ada ayah, tidak ada ibu, mudah bagi Allah. Nabi Isa tidak ada ayah bu. Siti Maryam tidak pernah ketemu laki-laki, tidak pernah menyentuh laki-laki, punya anak. Maka banyak sekarang ya perempuan-perempuan bu, tidak ada suami, hamil dia. Saya bilang, kenapa bu? Niru Siti Maryam Ustadz. Dia bilang, la ilaha illallah. Sunnah Siti Maryam pula dia bilang. Kita lihat kemarin bu, 29 Desember akhir tahun kemarin, ada kecelakaan pesawat yang tidak masuk akal. Pesawat namanya Jeju Air, nomor penerbangannya 7C2216, Boeingnya 737-800, penumpangnya 181. Ya, pilotnya 1, kopilotnya 1, pramugaranya 4, 2 pramugari, 2 pramugara. Apa yang terjadi? Pesawat yang baru beroperasi 15 tahun ini, yang canggih buatan Boeing ini pak, ketika sudah mau merayakan tahun baru, sudah mendarat di Bandar Internasional Muan Korea Selatan. Panjang Bandara Muan Internasional Korea Selatan itu pak 2.800 meter, lebih pendek dari Bandara Sepinggan. Bandara Seminggan pak 3.500 meter. Kalau bapak tidak percaya, pulang ini kita hitung nanti pak. Bapak tidak percaya, Ustaz hitung-hitungan semua ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika sudah mau mendarat, apa yang terjadi? Allah kirimkan burung. Burung itu menabrak daripada mesin yang ada di kanan dan kiri, yang bolong-bolong itu pak, apa namanya, kipasnya itu masuk burung, ya. Masya Allah, tabarakallah, burung bu.
nabrak pesawat, meledak pesawat, Bu. Ibu ditabrak burung, perut ibu meledak. Kemana-mana Pak Ustadz ini dia bilang ya. Apa yang terjadi ketika sudah mau mendarat, mohon izin, mohon maaf, rodanya tidak bisa keluar. Akhirnya mendarat darurat di ujung pembatas Bandara Muan Internasional itu, ditabraklah dinding pagar beton pembatas. Secara akal mati semua. Tapi tidak, kata Allah, 2 pramugari dan pramugara yang ada di belakang, paling belakang. 1 pramugara usianya 33 tahun. 1 pramugari usianya 25 tahun. Pramugara marganya Li, pramugari marganya Ko. Cuman patah kaki kanan, patah tangan kanan. Nggak mati, Pak. 179 mati terbakar, meledak. Yang 2 selamat. Kata Allah, matimu nggak di pesawat. Masuk rumah sakit internasional EUH Korea Selatan. Nama direktur rumah sakitnya di kamar 348. Nama direktur rumah sakitnya Juwong. Juwong. Siapa Juwong, Ustaz? Temannya Baim Wong. Ibu tahu Baim Wong? Nah, siapa nama istri Baim Wong? Paula. La haula wala quwata illa billah. Hafal Jabal Salam ya. Paula Verhoeven, lahirnya hari Jumat, Bu, 18 September 1987. Ya, berat badannya 55, tingginya 183. Mantan saya, Bu. Ibu kayak enggak percaya gitu. Kenapa putus, Ustadz? Terlalu tinggi. Saya 168, Paula 183. Gimana cara cium Paulanya? Paula nih, Bu, mohon izin, mohon maaf, Pak. Ini sedang kasus sidang cerai, kabasnya rujuk, enggak jadi cerai, ya. Punya anak 2 dan mereka kasih anak bapak ibu dengan nama binatang, dan boleh-boleh saja kalau artinya bagus. Anak pertama ya 2019 lahirnya, namanya Keanu Tiger Wong, Tiger singa. Anak kedua namanya Kenzo Eldrago Wong ya 2021. Eldrago itu, Bu, naga. Oh iyalah, Bu. Ibu pikir Ustadz kaleng-kaleng ini ya. Jauh dari Palembang ini, Pak, ya. Dan Paula WA saya, Ustadz, kalau nanti punya anak ketiga kira-kira ada referensi nama anak enggak? Bilang, "Oh, ada," saya bilang. "Tapi kalau bisa, Ustadz, nama anaknya tetap K dan ada nama binatangnya." Kalau yang pertama Keanu Tiger Wong, yang kedua Kenzo Eldrago Wong, yang pertama Tiger, yang kedua Eldrago naga. Saya pikir-pikir, anak ketiga. Saya bilang Kentucky Chicken, saya bilang. Ada K-nya, ada chicken-nya, Bu ya. Nah, Bu, jangan masuk hati kali ya. Jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peristiwa yang tidak masuk akal. Tak bisa masuk akal, maka harus pakai iman. Harus pakai keyakinan. Siapa orang yang pertama kali percaya? Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Abu Bakar karena percaya tentang peristiwa Isra Mi'raj, maka digelar As-Siddiq. Ada 3 golongan kata Nabi. Golongan yang paling percaya Abu Bakar, golongan yang ragu-ragu Abdullah bin Ubay dan teman-temannya, golongan yang tidak percaya sama sekali Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Dapur. Nah, ini tidak percaya, Bu, dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, maka kita jangan jadi abu-abu yang itu, kita ikut Abu Bakar As-Siddiq. Siapa itu Abu Bakar As-Siddiq? Sahabat dan mertua. Nabi tidak dikuburkan, Pak, di sebelah kubur Aminah, ibunya. Nabi tidak dikuburkan, Pak, di sebelah kubur bapaknya Abdullah. Nabi tidak minta dikubur sebelah Khadijah. Tidak. Nabi tidak bilang yang di sebelahku Aisyah, tapi yang di sebelah Nabi. Kalau ibu Karaudo, kalau bapak Karaudo, dua-duanya mertua. Satu Abu Bakar anaknya Asyah, satu Umar anaknya Hafsah. Nabi ingin perlihatkan, akur-akurlah sama mertua. Ini ndak giliran orang tua kandung datang, masaknya bistik, ya, rendang kalau orang Padang. Masaknya ayam kari, ayam gulai, keren-keren. Giliran mertua yang datang, masaknya kacang panjang. Udah tahu mertua tuh gigi ompong, berputar-putar kacang tuh ya. Kalau orang tua datang berminggu-minggu nginap di rumah. Giliran mertua datang, "Ibu kapan pulang?" Dia bilang. "Baru pagi datang, sore udah tanya kapan pulang." Nabi dikuburkan di sebelah mertuanya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibnul Khattab.
Jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan Masjidil Haram kemudian Masjidil Aqsa jelas Bu, dicuci, dibersih. Kalau saya cerita Pak panjang kali lebar ini. Kenapa harus dicuci, dibersih? Karena kita masuk masjid harus berwudu, harus bersih. Maka saya sarankan kalau ada yang nikah di masjid, perhatikan betul Pak. Banyak ini orang mengadakan akad nikah di masjid, orang haid masuk juga. Dia bilang pakai softtek Pak Ustadz, ya. Dan ibu jangan khawatir Bu, softtek itu tidak ada di akhirat. Nanti buka surat Baqarah ayat 25 Bu, halamannya 5, baris pertama paling atas sebelah kanan Al-Quran Al-Karim. Lahum fiha azwajum mutahharoh, istrimu suci kata Allah. Disentuh perawan lagi, disentuh perawan lagi. Kau nggak usah pusing-pusing kata Allah mikirin beli pembalut, mau softtek, mau Laurier, mau cam, mau yang panjang 42, yang panjang 35, panjang 23, mau yang tebal 5 cm, tebal 7 cm, mau yang pakai daun sirih, yang mau ada pakai sirih, yang pakai sayap, yang enggak pakai sayap, yang 10 harganya 9.000, yang 12 harganya 13.500, yang diskon Jumat Sabtu Minggu belinya di Alfamart dan Indomaret. Salah undang Pak Haji Abdul Muin Bu ya. Diundangnya salah softtek Pak ya. Jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Ya. Hilang hafalan saya nih. Gara-gara softtek nih. Ya. Sampai di mana tadi Bu? Ya. Perjalanan yang tidak masuk akal ini, Makkah, Madinah, bersih kita masuk masjid. Kalau akad nikah, ini kan masjid ini tempat bagus. Banyak orang Pak akad nikah di masjid tidak sholat tahiyatul masjid. Ya, ini tidak memuliakan masjid. Ya, kadang pakai pakaian yang bagus, tidak dimuliakannya masjid, numpang kencing dan sebagainya. Bukan tidak boleh, bukan kita pilih-pilih, tapi muliakanlah kalau mengadakan akad nikahnya di masjid. Jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai Makkah Madinah, kemudian diikat buruk di tembok buruk itu, sekarang dipakai orang Yahudi sebagai tembok ratapan di Israel itu. Nauzubillah min zalik itu. Maka setelah itu memimpin sholat atas para nabi, berangkatlah menembus 7 lapis langit yang saya sebutkan tadi satu persatu nama nabinya. Kemudian menjemput nikmat terbesar yang menjadi inti daripada Isra Mi'raj adalah sholat. Maka ketika mendapatkan perintah yang kita kenal 50 kali dalam sehari itu, turun Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Laksanakan wahai Muhammad. Turun ke Nabi Musa. Ketika turun ke Nabi Musa, ini jadi masalah. Apa kata Nabi Musa? Tahan Muhammad. Umatku besar-besar, tingginya 3 meter 3 meter. Umat Nabi Musa Pak. Umatku makannya 1 ekor 1 kambing, 1 orang 1 kambing. Umatku tinggi-tinggi sekali tinju batu hancur. Umatku dikasih 50 kali sehari, tidak sanggup. Tidak sanggup. Umatmu Muhammad kecil-kecil 2 meter tidak nyampe. Makannya nasi kuning itu pun utang. Ya? Mau sholat 50 kali sehari. Balik. Maka dalam kitab Dardil di halaman 17 disebutkan 9 kali bolak-balik. 9 kali 5 45, 45 kurang 50 jadilah 5. Itu pun kata Nabi Musa, minta lagi Muhammad. Masih tidak sanggup kalau 5. Apa kata Nabi Muhammad? Astahyu ilallah la yastahu minka. Mungkin kau tak malu, tapi aku sudah terlampau malu minta ke Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Bu, kalau Nabi Muhammad terbujuk rayu Nabi Musa, naik lagi dia Bu. Tidak ada sholat kita Pak. Ya, jemaah yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah Nabi Muhammad. Ada satu ayat yang istimewa Pak. Nama ayatnya surat Toha, surat ke-20 juz ke-16 ya. Halamannya 321, ayatnya 132. Ini oleh-oleh malam hari ini. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatul littaqwa. Surat Toha 132. Pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalah. Ajarkan istrimu, ajarkan anakmu, ajarkan keluargamu salat. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Qur'an yang berbicara ajarkan anakmu puasa.
Silahkan dicari. Ayat puasa Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nggak ada kata keluarganya. Nggak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang berbicara ajarkan anakmu berangkat haji, ajarkan anakmu berangkat umroh, ajarkan anakmu ke masjid. Nggak ada ayatnya. Yang ada wa'mur ahlaka bisolah. Maka kenapa Nabi Musa minta Nabi Muhammad bolak-balik? Silakan buka surat Baqarah halaman 10 ayat 65 baris ke-8 sebelah kiri Al-Quran Al-Karim. Apa kata Allah? Ketika Nabi Musa tidak mengerjakan sholat di hari Sabtu, umatnya, umat Nabi Muhammad sholat mingguannya hari Jumat, umat Yahudi hari Sabtu, umat Nasrani hari Minggu. Ketika umat Nabi Musa tidak sholat di hari Sabtu, sholat Jumatnya, apa yang terjadi? Al-Baqarah 65. Faqulna kunu qiradatan khashi'in. Kata Allah, karena kau tak sholat hari Sabtu, jadi monyet. Jadi monyet, Bu. Umat Nabi Musa, Pak, tidak sholat jadi monyet. Coba bayangkan kalau ada Jabalus Salam ini nanti yang tidak sholat subuh, tiba-tiba berubah jadi monyet. Itu di balik papan baru, bundaran monyet jadi penuh itu. Ini ada tambahan dari Jabalus Salam. Tidak sholat subuh tadi dia bilang. Nabi Sulaiman, surat Sod ayat 31 sampai 35. Nabi Sulaiman, buka nanti ya, surat 31 sampai 35, ayat 31 sampai 35. Nabi Sulaiman, Pak, telat sholat asar, sholat sore. Kalau dulu namanya apa? Itu diceritakan Allah. Apa kerja Nabi Sulaiman? Mengelus-ngelus kuda peliharaannya. Mobil Innovanya dielus-elus, mobil CR-V-nya dielus-elus, cucinya tidak selesai-selesai. Udah masuk azan, tanggung. Nabi Sulaiman pernah berbuat seperti ini. Apa kata Allah? Kami buat setruk. Nabi Sulaiman telat sholat asar, udah hampir maghrib, setruk. Maka Nabi Sulaiman matinya ketika di kursi, megang tongkat. Tidak ada satupun yang tahu. Ketika rayap kata Allah sudah memakan seluruh tongkatnya, barulah tahu Nabi Sulaiman itu sudah wafat. Telat sholat asar. Hari ini berapa banyak ibu-ibu datang pengajian, pulang ke rumah tidak sholat. Ngajiannya bagus, serbananya bagus, selawatannya bagus. Di rumah 5:30 belum sholat. Udah mau dekat-dekat. Maghrib 6:30 mungkin, 6:15 baru sholat asar. Akhirnya ketika wudhu baru rakaat ketiga udah azan maghrib. Apa ndak keren satu wudhu 2 sholat? Ya, maka yuk jangan sampai Isra Mi'rajnya hebat, Isra Mi'rajnya luar biasa, tapi sholatnya masih biasa-biasa. Sholatnya masih kualitasnya seperti itu saja. Apalagi sudah menghitung hari mau Ramadan. Jangan sampai, Bu, nanti Ramadan masih pilih-pilih. Kita Ustadz berapa rakaat di sini? 8. Oh enak 8. Ada yang 2-3, Bu, 8 juga kabur dia. Ya, nggak jadi masalah, nggak usah ribut. Ya, yang ribut itu baru 2 rakaat udah pulang. Ya, Ustadz itu barongkok di rumah belum habis dia bilang. Nah, ini jadi masalah. Yang 8 silakan, yang 23 silakan. Kadang ada juga 23 8 seperti 8, yang 8 seperti 23. Nggak jadi masalah. Karena Nabi pun hanya 3 kali di masjid. Setelah itu di mana? Di rumah. Apa yang dibaca Nabi di rakaat pertama? Al-Baqarah. Kata Ibnu Abbas, kupikir sudah selesai tarawihnya. Ternyata rakaat pertama Baqarah 286 ayat ditambah Al-Imran. Bayangkan, 1 rakaat 2 surat. Ada kejadian, Bu, di Palembang, di salah satu daerah, saya tidak sebut namanya. Ini imam besarnya tidak datang, mimpin jadi imam, Pak. Tidak pernah jadi imam, tidak tahu ilmu jadi imam. Ya, sombong-sombong jadi imam. Bacalah surat Wattini. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Makmum di belakang bilang, "Ma, ada sholat 2 surat nih," dia bilang. Allahu Akbar. Di ruku, Bu, bingung dia, Bu. Ya Allah, baru sekali jadi imam di Jabalus Salam, 1 rakaat baca At-Tin dan Al-Asri, dia bilang.
Malu kali aku ya Allah, ketahuan bapak-bapak di belakang nih tidak pernah jadi imam. Baca atin larinya ke Al-Asri, entah pengkolan kemana tadi aku lari. Malu bu, makmum belakang ngomong. Lama kali rukuknya nih dia bilang. Sebelahnya ngomong batal, tidak boleh ngomong dalam sholat, tunggu saja khusyuk, khusyuk. Tambah malu imam tuh dengar, ya Allah tahu pula orang nih aku nih salah, dia bilang. Ada pintu nggak di sini? Kabur dia lewat pintu bu. Maka ndak punya ilmu fikih di belakang imam, diintipnya imam. Imam kabur dia bilang. Malu imamnya. Maka orang yang berada di belakang imam nih pak harus paham bagaimana cara menggantikan imam. Kalau imam tiba-tiba buang angin, dia bisa maju gantikan imam. Kalau imam tiba-tiba meninggal, dia bisa gantikan imamnya. Bukankah itu kejadian di Kampung Baru Masjid Al-Aqsa? Ya, ketika imamnya meninggal di waktu subuh, tolah-toleh makmum di belakang. Akhirnya dibatalkan sholatnya secara berjamaah. Padahal cukup 3 orang atau 5 orang yang membatalkan, lanjutkan sholat subuhnya. Dan bagaimana menggantikan imam ketika sujud, menggantikan imam ketika ruku, menggantikan imam ketika berdiri, itulah ilmunya. Maka orang di belakang imam ini adalah mereka yang bisa menggantikan imam. Jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah, maka bu, sholatnya dibenarkan. Jangan sampai sudah sholat 40 tahun, sudah sholat 50 tahun, sudah sholat 60 tahun, tapi arti bacaan sholat tidak tahu. Duduk tahiyat, duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Ketika ditanya, bu, apa arti wajburni? Apalah arti wajibur nih ya? Kejebur Ustaz, kecebur dia bilang. Sholatnya udah 30 tahun, sholatnya udah 40 tahun, wajibur nih nggak tahu artinya. Ada yang salah dengan sholat kita. Kenapa rezekinya seret? Kenapa suami tidak mau juga menjadi suami yang jujur? Kenapa anak sering bohong? Kenapa anak dikit-dikit handphone? Kenapa anak ketika dimarah malah suaranya tambah kencang? Ternyata ketika dia komunikasi dengan Allah, dia tidak paham apa komunikasinya dengan Allah. Maka inilah persiapan Ramadan. Kita persiapkan bacaan-bacaan terbaik. Ada santri-santri terbaik. Ibu nanti mungkin kalau ada tadarusan Quran di sini, ngajinya diperbaiki dulu bu. Jangan sampai ngajinya belepotan, nanti belajar sama Ustaz Muhammad Akbar atau belajar dengan ustazah-ustazah lain. Jangan sampai nanti tidak bisa ngaji, pengen ngaji malam tadarusan Quran pakai mic. Ngajinya belepot-lepotan. Wa minan nasi. Apa lanjutnya ini? Perasaan Qurannya nggak kayak gini katanya di rumah. Wa minan nasi. Dia bilang, apa nih lanjutannya? Wa minan nasi. Kata Pak Haji Abdul Muin di rumah, itu kayaknya orang di Jabalus Salam minta nasi, dia bilang. 3 kali itu aja dibacanya, dia bilang. Yuk, dekat lagi, sebentar lagi sudah menghitung hari. Ibu dulu hafalkan lagu menghitung hari. Nah, siapa yang nyanyi bu? Masya Allah, tabarakallah. Krisdayanti, kelahiran Senin nih bu, 24 Maret ibu ya, 1975. Krisdayanti itu bu, suaminya 2 ibu. Yang pertama Anang Hermansyah, nikahnya tahun 96, cerainya 2009. Album ini muncul tahun 98 ibu ya. 2009 cerai, kemudian maaf nikah dengan selingkuhannya. 2011 nikahnya. Saya tidak sebut nama selingkuhannya bu, karena ini direkam. Nama selingkuhannya saya sebutkan saja inisialnya, depannya Raul, belakangnya Lemos. Krisdayanti 2 kali nikah bu. Ustadz apal yang 2 kali, yang 3 kali nikah saya apal. Ibu berangkat sekitar 3 jam 55 menit atau 243,7 km dari kota Batu Malang. Ibu berangkat ke arah Jember. Ada perempuan namanya Dewi Muria Agung, Dewi Persik. Itu 3 kali dia nikah bu. Saiful Jamil 2005-2008. Kemudian Aldi Taher 2009. Kemudian dengan Angga Wijaya 2017-2022. Pak Ustaz. Dari 2022 sampai 2025 saya WA Dewi Persik tidak dibalas-balas bu. Jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah, maka tenang itu ke masjid. Jangan lihat orang kaya bu. Berapa banyak maaf artis-artis yang narkoba. Kurang kaya apa? Ada artis yang bapaknya kaya raya, ya, mertuanya kaya raya, buka salak saja tidak bisa. Narkoba suami istri.
Berapa banyak artis 2024 cerai Bu, sampai 8 artis itu yang cerainya sudah diputus. Yang menunggu sampai 15 artis Bu. 2024 kemarin saja, Januari Bu, ada Oki Agustina, itu mantan istri Pasha Ungu Bu, cerai. Suaminya mantan kiper Gunawan Dwi Cahyo, ya 11 tahun 12 tahun nikah, cerai. Kurang kaya apa Bu? Bulan Februari Bu, ada 4 artis yang cerai, ya. Ada Selfie Kitty, artis KDI dulu Bu, suaminya Rangga Ilham. Ada Furi Setia, permain tukang ojek pengkolan Bu, nama istrinya Dwinda Ratna, cerai, ya. Ya. Ada Iris Bella Amarzoni, ini Februari 2024 cerai, baru 5 tahun, ya. Ada yang nikahnya sudah silver anniversary Pak, 25 tahun Bu, artis terkenal nikah 25 tahun cerai. Siapa Ustadz? Ari Lasso, Februari Bu, ya, nama istrinya Vita Desi, 25 tahun nikah, cerai. Kurang kaya apa? Udah 5 tuh artis, 6 artis siapa? Ini bulan Mei cerai. Ini baru nikah 3 tahun, kayanya luar biasa. Siapa Ustadz? Ria Ricis, Tengku Rian Bu, itu Bu, la haula wala quwata illa, YouTube-nya saja 48,1 juta Ria Ricis, TikTok-nya 46,3 juta, Instagram-nya 36,4 juta. Ketika sidang cerai yang ketiga di hari Rabu di jam 9 siang itu diumumkan di televisi, harta kekayaan Ria Ricis saja Pak 34,03 miliar. Ibu pernah pegang uang 34 miliar? Kalau saya 300.000 biasa Bu. Biasanya pulang ceramah 300.000 ini. Kalau tebal enggak tebal 500 ini lah. Ini 34,03 miliar cerai. Ketujuh siapa? Ruben Onsu Sarwenda. Sarwenda ini artis terkenal dulu Bu, Cherry Bell. Nah, saya sering nonton Cherry Bell tuh ya. Nah. Kemudian ada lagi artis ke-8 cerai 2024, adiknya Raffi Ahmad. Kaya kurang kaya apa Bu? Nisa Ahmad, ya. Suaminya siapa itu? Rosadi. Itu nikah 15 tahun, anggota dewan sekarang dilantik, cerai. Kenapa? Ketenangan tidak ada. Maka yuk ramaikan Masjid Jabalus Salam, yuk perbaiki sholat. Jangan lihat orang mungkin hartanya lebih besar, jangan lihat orang mungkin kekayaannya lebih hebat, tapi kata Allah tidak tenang hidupnya. Waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang jauh dari zikir, jauh dari sholat, kami buat sempit hidupnya. Wa'mur ahlaka bis sholah. Yang kedua sedikit saya sampaikan, wastobir alaiha. Kalau sabar untuk musibah, kata Allah, wasbir alama asobak. Kalau sabar diejek orang, fasbir alama yakulun. Musibah wasbir, diejek orang fasbir. Tapi sholat, lihat tadi di 132 surat Toha, apa kata Allah? Wastobir, bukan wasbir, bukan fasbir, wastobir. Hurufnya kelebihan 2 Pak. Allah ingin sampaikan, ngajarin suami sholat yang sabar. Karena sabarnya tidak biasa, hurufnya berubah kata Allah, dari wasbir menjadi wastobir. Setiap huruf berlebih dalam Quran menandakan maknanya berlebih. Sabarnya harus tingkat tinggi kata Allah. Ngajar anak sholat harus tingkat tinggi. Alimu auladakum bis sholah wahum sab'i sinin. Ajarkan anakmu sholat ketika umur 7. Pukul boleh dengan pukul yang baik ketika umur 10. Tidak ada satupun hadis Nabi bilang, siapa anakmu tidak puasa umur 10 pukul, siapa anakmu tidak berangkat haji pukul, siapa anakmu yang tidak berangkat umroh pukul. Nggak ada. Tapi siapa yang anakmu umur 10 tidak sholat, pukul kata Nabi. Saking hebatnya perintah sholat. Wastobir alaiha. Setelah sabar, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Tidak usah kau atur rizki, kami yang kasih kau rizki. Terakhir, wal akibatu littaqwa. Siapa yang bagus sholatnya kata Allah, matinya akan bagus. Ini yang penting Bu. Karena tidak tahu bagaimana cara kita dimatikan. Mati sudah pasti Pak, tempat mati sudah pasti, sebab mati sudah pasti, tapi cara cabut nyawa belum pasti. Wan naziati gharqa wan nasitati nasto. Ada malaikat yang mencabut dengan keras, ada malaikat yang mencabut dengan lembut. Kenapa perlu ngantuk di masjid? Kenapa perlu capek di masjid? Karena kita pengen dicabut nyawa dengan tenang. Kenapa pengen duduk lama-lama di masjid? Karena nanti ketika bangkit dari kubur, qiyamun yanzurun. Kata Allah, kau berdiri.
kana miqdaruhu khamsina alfasana, 50.000 tahun berdiri setelah kuburan. Ada orang yang tidak perlu berdiri, Pak. Rajulun qalbuhun mu'allakun fil masajid, orang yang hatinya kalau tidak ke masjid tidak tenang. Kalau aku tidak sholat di Jabal Salam aku tidak tenang. Jangan sampai Bu Isra Mi'raj ke masjid, subuh nanti tidak mau ke masjid. Gak ada larangan dilarang wanita ke masjid, Bu. Sudah ada tirai, Bu. Tempat wudhunya beda. Zaman Nabi tidak ada tirai. Zaman Nabi tidak ada pembatas. Zaman Nabi bisa diperkosa. Ada nenek-nenek ke masjid diperkosa di sini? Nggak ada kan? Nah, maka yuk ramaikan masjid, jangan sampai pas Isra Mi'raj saja, jangan sampai ketika subuh, ketika Jumat saja, jangan sampai ketika Idul Fitri dan Idul Adha saja. Wal akibatul taqwa, mudah-mudahan akhir baik menjadi baik ketika mendekatkan diri kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Itulah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya sekedar perjalanan singkat, perjalanan yang tidak masuk akal, tapi bagaimana perintah sholat ini satu-satunya perintah yang sampai mati. Kalau puasa cuman Ramadan. Ibu yang enggak halangan datang bulan menstruasi boleh enggak puasa, ganti hari lain. Ustadz menyusui hamil boleh enggak puasa. Bayar fidyah atau kodok, Ustadz? Kodok. Bayar fidyah itu untuk nenek jompo. Ustadz, saya ini menyusui dan hamil. Ya, nanti tahun depan ibu ganti dulu. Ustadz, saya ini hamil menyusuinya tiap tahun, dia bilang. Nah, kalau hamilnya tiap tahun saya bingung jawabnya, Bu ya. Ini antara suaminya yang apa atau istrinya yang apa ini ya. Kalau haji bagi yang mampu, Nabi hajinya sekali seumur hidup. Nabi umrohnya cuma 4 kali seumur hidup. Nggak ada Nabi haji tiap tahun. Ini ada orang haji tiap tahun, giliran dipanggil sambutan, udah 3 kali haji, hajinya nggak dipanggil, nggak mau maju. Aku haji udah 3 kali, panggil aku haji 3 kali. Haji Abdul Muin. Amin. Ya, kalah dengan torik umur 2 bulan udah naik haji, Bu ya. Jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ya kenapa sholat begitu penting. Satu-satunya perintah sampai mati pun tetap disolatkan. Jangan sampai tidak pernah ke masjid, Pak, giliran mati minta sholatkan di masjid. Ya, jangan sampai tidak baca Quran, Bu, giliran mati mayat ditaruh Al-Quran di atas kepala. Ini dalilnya dari mana? Bukan tidak boleh, bukan haram. Yasin ditaruh berkeliling, Al-Quran ditaruh berkeliling di sebelah mayat. Istri nangis-nangis menangisi suami yang mati. Anak ketawa-ketawa di luar, Pak. Yasin berkeliling, Al-Quran berkeliling di kepala jenazah. Akhirnya jenazah itu merajuk, duduk dia berdiri, dibacanya Yasin. Yasin, dia bilang. Ini kan ilmu dari mana? Anak baru lahir, taruh Yasin, taruh Quran. Darahnya manis, Ustaz, nanti diminum kuyang, dia bilang. La ilaha illallah. Ilmu gaib inilah yang perlu kita jauhi. Ya, kepercayaan inilah yang perlu kita jauhi. Jangan sampai rajin ke masjid tapi nikah anak masih ke dukun. Jangan sampai ke masjid masih pilih hari-hari yang baik. Jangan sampai sering ke masjid, sering sholat, tapi ketika jualan dapat uang pertama jualan dipukul-pukulnya. Penglaris. Ada yang salah dengan akidahmu, ada yang salah dengan Isra Mi'rajmu, ada yang salah dengan Allah Subhanahu wa taala cara engkau mempercayainya. Inilah kajian Isra Mi'raj, semoga menjadi nilai manfaat bagi kita semua. Berkah saya yang menyampaikan, berkah Bapak Ibu yang mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah khilaf, ketersinggungan dan lain sebagainya, sebagai makhluk paling lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigharah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma anzil alaina rahmatika maghfiratika barakatika ala kulli jamiatal ma'mumina wal imamina wal asatizatina nakhussu khususon li jam'iyatina min masjidina hazal khassah Masjid Jabalus Salam BDS 1 barakatan
salamatan maghfiratan fid dunya hatal akhirah. Allahumma ya Allah, malam hari ini ya Allah kami berkumpul di Masjid Jabalus Salam ini ya Allah, dalam niat ya Allah mengingatkan diri kami ya Allah tentang mulianya perintah salat dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ibu kami, dosa ayah kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami ya Allah. Apabila ada pahala ya Allah dari hadirnya kami malam hari ini ya Allah, kirimkan salam rindu kami untuk ayah kami, kirimkan salam rindu kami untuk ibu kami yang berada di alam barzah ya Allah. Lapangkan selapang-lapangnya kuburnya ya Allah. Pertemukan kami kembali nanti ya Allah di dalam surgamu ya Allah, bergandengan tangan bersama orang tua kami, istri kami, suami kami, anak cucu keturunan kami ya Allah. Khususan min masjidina hazal khasa jamiatul ma'mum min Masjid Jabalus Salam barakatan salamatan aminatan. Allahumma ya Allah, hapuskan ya Allah segala macam bentuk dosa kami ya Allah, baik yang sengaja maupun tak sengaja ya Allah. Allahumma ya Allah, sehatkan diri kami ya Allah, angkat penyakit-penyakit kami ya Allah, mulai dari penyakit ujung kaki sampai penyakit kepala ya Allah, yang hari ini mungkin belum ketemu obatnya ya Allah. Sembuhkan kami ya Allah agar nikmat beribadah ya Allah. Hapuskan penyakit kami ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah, mudahkan jalan rezeki kami ya Allah. Undang kami ke Makkah ya Allah, undang kami ke Madinah ya Allah, undang kami umroh ya Allah, undang kami haji ya Allah, tanpa harus pikir biaya entah dari mana ya Allah. Kau maha kaya, maha segala maha ya Allah. Mudahkan semudah-mudahnya ya Allah. Panggil untuk jamaah masjid ini ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami, suami kami, anak keturunan kami ya Allah, keluarga yang takut meninggalkan sholat, keluarga yang takut membuka aurat ya Allah, keluarga yang menjaga lisannya ya Allah, dimudahkan segala urusan dunianya, dimudahkan akhiratnya ya Allah. Rabbana la tada'lana dhanban illa ghafartah, wala maridan illa syafaitah, wala dainan illa qadaitah, jami'atal hajatina maqbulah min Masjid Jabalus Salam bid'asatu barakatan fid dunya barakatan fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.